Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik ya, dan tentunya tetap semangat belajar. Oke, kali ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar segitiga dan segi empat. Dan yang pertama yang akan Ibu bahas di sini adalah tentang segitiga. Cakupan materi yang akan dibahas di video kali ini, yang pertama pengertian segitiga. Kemudian ada unsur-unsur dari segitiga. Dan yang ketiga ada jenis-jenis segitiga. Keempat ada teorema Pythagoras, dan yang kelima ada garis istimewa. Sebelum kita masuk ke pengertian segitiga, coba kalian berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari benda-benda apa saja yang menyerupai segitiga. Yang pertama ada penggaris kayu. Yang kedua ada rambu lalu lintas, bola biliar yang sudah disusun sedemikian rupa hingga menyerupai segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Unsur-unsur segitiga. Yang pertama, sisi segitiga adalah AB, BC, dan AC. Kemudian yang kedua, titik sudutnya yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kemudian yang ketiga, sudut-sudutnya yaitu sudut BAC, sudut ABC, dan sudut ACB. Nah, kalau kalian masih bingung tentang sudut, kalian perhatikan saja huruf di tengahnya. Kalau di tengahnya itu huruf A, berarti kalian lihat sudut yang A. Kalau di tengahnya huruf B, kalian lihat sudut yang B. Kalau di tengahnya itu huruf C, kalian lihat sudut C. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menandai di sini. Jadi kalau sudut BAC itu adalah sudut yang ini. Kalau sudut ABC sudut yang ini. Kalau sudut ACB itu sudut yang ini. Oke? Jadi sudut A, sudut B, dan sudut C. Ada 3 sudut. Oke, kita lanjut. Alas dan tinggi. Ya, jadi alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Sekarang kalau ibu menentukan alasnya itu BC, maka tingginya agar tegak lurus dengan sisi BC, maka kita tarik garis dari sudut A itu tegak lurus ke sisi BC. Nah, kalian perhatikan itu garis tinggi jika kita melihat alas segitiga ini adalah BC ya. Jadi tingginya ditarik dari sudut A ya, sudut A itu tegak lurus ke sisi BC. Alas dari segitiga ini adalah AB, maka garis tingginya ditarik dari sudut C tegak lurus ke, ya itu ya, kalian lihat itu ada garis hijau, jadi kita tarik garisnya dari sudut C tegak lurus ke sisi AB. Ingat, alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti dia membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau kita melihat alasnya itu AC, maka kita tarik garis tingginya itu dari sudut B tegak lurus ke sisi AC. Oke, jadi seperti itu ya. Jenis-jenis segitiga. Pertama yang akan Ibu bahas di sini adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ya. Oke. Yang pertama itu ada segitiga sama kaki.
Nih, gambarnya seperti ini. Kalau sama kaki itu dua sisinya sama panjang, ya. Dua sisinya sama panjang, kaki-kakinya sama panjang. Jadi yang sama panjang itu adalah AC dan BC. Itu segitiga sama kaki. Kalau misalkan AC-nya itu 5 cm, BC juga 5 cm, ya. Oke, jadi dua sisi sama panjang, kemudian ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, ketiganya yang sama. Jadi ketiganya sama. Kalau AB-nya 5, AC juga 5, BC juga 5. Nah, kalau segitiga sembarang, ini ketiganya tidak ada yang sama panjangnya, ya. Panjangnya ketiga sisinya tidak ada yang sama kalau sembarang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis segitiga yang kedua, yaitu berdasarkan besar sudutnya. Segitiga lancip, ya, segitiga lancip. Nah, ini segitiga lancip ini ketiga sudutnya itu lancip, jadi di bawah 90 derajat besarnya. Sudut A, sudut B, dan sudut C itu besarnya di bawah 90 derajat. Sedangkan segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Ya, jadi sudut B ini besarnya 90 derajat. Dan segitiga tumpul salah satu sudutnya besarnya itu lebih dari 90 derajat. Ini di sini sudut B, ya, sudut tumpulnya. Jadi ini dibilang segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul itu salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kita masuk ke teorema Pitagoras. Sebenarnya teorema Pitagoras ini akan lebih dibahas di kelas 8. Cuma di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku saja, ya. Ingat, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras itu merupakan rumus untuk mencari berapa panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, sudut siku-siku ada di titik C, kemudian sisi miring atau hipotenusanya itu ada di garis AB, jadi garis yang merah. Nah, di sini Ibu sudah menamai garis untuk sisi siku-sikunya itu, maaf ya. Jadi Ibu sudah menamai sisi siku-siku dari segitiga ini, sisi BC dan sisi AC itu dengan huruf kecil, yaitu huruf A dan B, ya, sisi siku-sikunya. Kemudian untuk sisi miringnya Ibu namai dengan huruf kecil C. Nah, oke, jadi untuk sisi miring ini atau C ini panjangnya pasti lebih panjang dari sisi A dan sisi B. Nah, untuk mencari besar nilai untuk mencari panjang A, ya, atau panjang sisi BC, kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras dengan rumus berikut ini. A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian untuk mencari besar sisi B atau sisi AC, itu rumusnya B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan untuk mencari sisi miringnya, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jangan sampai lupa ya. Oke, kita lanjutkan. Garis istimewa segitiga. Nah, garis tinggi. Jadi, apa itu garis tinggi? Kalian perhatikan di gambar. Jadi, garis tinggi itu adalah garis lurus yang ditarik dari titik C atau sudut C itu tegak lurus ke salah satu sisi segitiga, yaitu AB.
itu garis tinggi. Jadi garis tingginya kalau alasnya itu AB, karena alas itu dengan tinggi adalah saling tegak lurus, maka ditarik dari titik C ke sisi AB tegak lurus ya. Jadi garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi yang dihadapannya. Ini sisi yang dihadapannya ini adalah AB ya, secara tegak lurus. Jadi tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, membentuk sudut siku-siku, itu garis tinggi. Kemudian ada garis berat. Kalau garis berat kita perhatikan pada gambar, jadi garis yang ditarik, garis lurus yang ditarik dari sudut C itu membagi sisi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi kalian perhatikan di sini ada sama dengan ya, ada tanda sama dengan, artinya sisi yang AB ini kan dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Itu garis berat. Jadi ditarik dari sudut C itu lurus membagi sisi AB menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini garis berat suatu segitiga yaitu garis yang melalui titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapan sudut tersebut sama panjang, atau dengan kata lain melalui titik tengah sisi tersebut ya. Maka dari itu setiap segitiga itu pasti punya garis berat. Oke, kita lanjutkan. Garis bagi. Nah, ini kalian perhatikan, garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut segitiga itu menjadi dua bagian. Jadi sudutnya itu dibagi oleh garis, jadi dia itu dibagi. Nah, garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi sudut suatu segitiga menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalian perhatikan, garis merah itu membagi sudut C menjadi dua bagian yang sama besar. Itu garis bagi. Kemudian ada garis sumbu. Nah, garis sumbu adalah garis yang tegak lurus sisi segitiga sekaligus melalui titik tengah sisi tersebut. Garis sumbu ini tidak harus melewati sudut suatu segitiga. Nah, ini garis sumbu tentunya beda dengan garis-garis yang lain. Jadi dia itu tegak lurus dengan sisi segitiga dan sekaligus melalui titik tengah sisi tersebut. Nah, kalian perhatikan ini garis sumbunya. Jadi garis sumbunya itu dari sisi AC itu ditarik garis tegak lurus ke sisi AB. Jadi ini sisi AB itu dibagi menjadi dua, tetapi dia tidak melalui sudut segitiga tapi melalui sisi. Jadi ini garis sumbunya seperti ini ya bentuknya. Kalian perhatikan baik-baik biar tidak salah nanti antara garis-garis yang lain. Oke. Baik anak-anak, sekian dulu pemaparan materi segitiga kali ini. Kita lanjutkan nanti ke bagian kedua ya. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel Ibu. Oke? Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.